Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita saat ini. Namun, ada baiknya kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Doa dimulai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita ini, diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 2 ayat 1 dan ayat 3. Puji
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 262 ayat 3. Yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 1 dan ayat 3. Joy
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami, ya Allah penyelamat kami. Kasihanilah kami, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan, menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami, dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami, dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami, seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu, ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain
yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 701 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 hingga ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan.
Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 298 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 707 ayat 1. Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus para siroha pardinggan basa. Mandok mauliate dohami tua dopanmu. Ala totong dobe di dongani di patau hoha mele Tuhan. Di namarpu martangiang di tongan di bagas namibi. Ali Tuhan Yesus di bagasan minggu ari sadarion. Marningot hami ala naumanay ko tuha bangsa harajaon mi. Siani ditatap hodo hami ganu marsadasada. Ditatap hodo saluhur ruas ni huriam ganu rumah tangga. Laos ditatap hodo nasa pakobasyon nami. Ali Tuhan say patau mahami.
manjakon pangulaon to di porbadia. Asal nang pujung ngolu nami di portibion. Di baheni di bagasan minggu na mahon haroroto di porbadia. Sai pasolhot maroha dohot pikiran nami. Marsihohot manangihon jalato tong radi mangulahon hatam. Sianido asagabi margugu hami. Laho patupahon ragam sihobason nami. Ditonga-tonga ni keluarga, ditonga-tonga masyarakat, nang ditonga-tonga ni huriam. Di bagasan minggu sadarion, buanon nami do tuadopanmu ali Tuhan Yesus. Saluhur ruas ni huriam nama kasih holi, marsaor dohoto ditonga ni bagas nasidabi. Tung topot manasida, pakulingi manasida, pasu-pasu manasida ditonga ni bagas nasidabi. Anggia tong marhahi pasun pamatang nang todina. Patuk manasa narikot di tonga-tonga ni keluarga. Marhiti-hiti si panganon, para biton, para hepengo dohot parsauran di bagasan holong dohot las niroha. Porsea dohami hodo Tuhan natuk sumarihon, marmuduhon nasa ngolu nami. Nungamar pangotak nuay ngale Tuhan, alamasa panahit nuay ngon. Boydo gabe moru ringgas ni rohani huriam marsaur do pakko. Alani keterbatasan pemenuhan kebutuhan. Alani maunang luas. Dau hami sana dopan. Songon akan nama pitung. Nama ngido tuhara jaunmu. Porsea do hami. Tangi hononmu do saluhut ruasmu. Saluhut akan porsea. Mangidohon si pangidoon na tuho. Ngalahodo Tuhan sumarihon marmuduhon ngolu nami. Lasongon ni male Tuhan di jajaran ni huriam hakabipi. Mulai sian tingkat pusat di distrik resort dohot huria marsada-sada. Boydo moru gogo dohot pos niroha. Ala ni wabah penyakit nuaingon. Siat ele-hele nami tuho Tuhan. Sai mangulam atodi mangalehon gogo pos niroha di hami. Laho mangudu tiaka ulaun namibi. Asa disi marsangat marmulia guarno. Songoni manang parhepe ngodi huria. Tuk doh wale Tuhan patupahoni. Unanggabe moru haporasyaon nami molotungpe moru sida budabuon parhepe ngodi huriam. Lau saluhut parhaladom. Pahot mahaporasyaon. Alahodo mamilit hami. Laho makobas seragam sihobaso di tonga-tonga ni huria. Asanggiat margugunya kay maulahoni nang di tonga ni bagas nami. Nang diulahon si galo paripe. Ali Tuhan Yesus. Di bagasan minggu ari sadarion. Saluhut ruas ni huriam na berulang tahun. Say tabay masilas ni roha. Tabay mahahipason. Tu guroha dohot pikiran na sida tong pasol hotot diri da tuho. Asa disi malam jupang dami dohot las ni roha. Kudang depele Tuhan nang sihobason nami tu minggu-minggu na neng ro. Lumobi ma dina paradehon diri nami. Na nang topoton muhamile Tuhan marhite haroro di porbadia. Colowani ma Tuhan mengajari hami gadut marsada-sada. Laho paradehon diri. Paradehon roha, paradehon pikiran, nang paradehon ganup pangis di bagas nami. Ala nang topoton muhami ali Tuhan Yesus, mangalehon gogo, mangalehon pos ni roha. Sa tong marsihohot kami marhapor syaon, di saluhut akasihobason nami. Pos roha nami Tuhan, manang di dia pihami mangido, say tangi honon mudo, nasa pangidon nami. Ala anakonmu na pinilipmu na tinobusmu dohami. Laos buanon nami ma. Pemimpin bangsa dohot negara nami. Say lehon mahadimahon. Lehon mapos niroha. Luas maka rejo na sida hobartu uhum naong ditutuhon. Asang jupang dami dohot sonang niroha. Urasi hamisian nasa dosa. Di bagasan Kristus Yesus para siroha pardinggan basa. Huso paho kami matangi yang pangiduan nami Tuho. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 2 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada saat ini. Kita semua merindukan untuk berkoinonia, bersekutu di rumah Tuhan. Meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, semoga semangat kita, kesungguhan kita untuk dekat dengan Tuhan tetap tinggi. Dan hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34, saya akan membacakan bagi kita. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang kita baca tadi merupakan kisah kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada 2 orang buta, dan itu merupakan salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak percaya akan mujizat, apalagi zaman sekarang ini. Mereka beranggapan bahwa mujizat hanya ada pada zaman Nabi atau pada zaman Yesus Kristus.
Mukjizat yang identik dengan kuasa, kesembuhan, pemulihan, dan berkat Tuhan adalah karya dan otoritas Tuhan yang dikerjakan bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, selama masih ada orang yang beriman kepada Tuhan dan yang sungguh-sungguh percaya akan kuasanya, mukjizat pasti dan masih akan ada. Termasuk kita, orang yang merasakan belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sering kita lontarkan contohnya dalam sharing kita kepada sesama atau di media sosial melalui status kita, kebaikan Tuhan, mukjizat Tuhan yang kita rasakan. Dan itulah buktinya bahwa mukjizat selalu ada di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan saat ini kita mau melihat teladan dari kedua orang buta yang berseru kepada Tuhan Yesus saat itu. Mata mereka buta, tetapi iman mereka mampu melihat. Meskipun mata mereka secara jasmani tidak bisa melihat, tetapi tidak dengan mata hati mereka. Mereka sangat mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Ini terbukti dari seruan mereka yang berkata, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Anak Daud adalah istilah lain dari Mesias, Tuhan yang penuh kuasa dan penuh belas kasihan untuk menyelamatkan dan membebaskan umatnya. Di sisi lain, sering terjadi sebaliknya. Saat itu banyak orang yang tidak buta secara fisik, tetapi tidak mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saat ini kita memang tidak lagi dan tidak akan mungkin lagi melihat Tuhan Yesus secara fisik atau dengan mata jasmani kita. Dan memang bukan melalui itu kita percaya kepadanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 29 mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dan dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tentu ini bukan persoalan bagaimana panca indera kita berfungsi baik atau tidak, tetapi lebih kepada iman sebagai mata hati kita untuk melihat dengan jelas dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kedua orang buta itu memiliki iman yang besar, melebihi tantangan yang ada di hadapan mereka. Ketika mereka berseru kepada Tuhan Yesus, disebutkan dalam nats ini bahwa orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Beberapa alasan orang banyak menegur mereka. Yang pertama adalah mereka beranggapan bahwa kedua orang buta itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan karena dosa yang ada di dalam dirinya. Dan orang yang dikutuk Tuhan tidak layak mendapatkan belas kasihan. Alasan yang kedua, mungkin mereka dianggap sebagai pengganggu yang menghalang-halangi atau memperlambat perjalanan Yesus menuju Yerusalem untuk mengikuti perayaan Paskah. Tapi apa yang terjadi ketika kedua orang buta itu ditegur oleh banyak orang? Mereka semakin keras berseru, seperti pepatah, kesempatan tidak mungkin datang dua kali.
Ini adalah kesempatan yang terbaik yang pernah ada di dalam hidup mereka. Dan tentu mereka tidak mau melewatkan ini. Dan sangat jelas terlihat bahwa iman mereka melebihi tantangan yang ada. Mereka tidak mau menghiraukan omongan banyak orang, teguran orang banyak, tetapi satu yang mereka harapkan adalah mereka mendapatkan belas kasihan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teladanilah ini. Dalam berbagai kesulitan dan kesesakan yang kita jalani di dalam kehidupan kita, berserulah kepada Tuhan. Jika terlalu banyak tantangan yang menghambat kita untuk datang kepada Tuhan, pastikan bahwa iman yang kita miliki jauh lebih besar daripada semua tantangan yang ada di depan kita. Ibadah di rumah, dipandu oleh YouTube, merasa berbeda bila tidak di gereja atau tidak memandang salib yang ada di altar, membuat kita kurang bersungguh-sungguh mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Atau tantangan lain, menurun penghasilan, dirumahkan atau PHK. Itulah berbagai hambatan yang kita alami saat ini. Apakah kita akan menerapkan PSBB kepada Tuhan? Jangan. Apakah kita akan jaga jarak kepada Tuhan karena persoalan ini, karena tantangan ini? Jangan. Terapkanlah PSBB bagi hubungan kita dengan sesama, tetapi tidak kepada Tuhan. Karena kita harus terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan pastikan segala tantangan itu tidak lebih besar daripada iman yang kita miliki. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua orang buta itu mendapatkan belas kasihan Tuhan dan mereka mau mengikut Tuhan. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada kedua orang buta itu. Tuhan menanyakan kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Mungkin orang di sekeliling mereka menduga bahwa kedua orang buta itu mungkin akan meminta sedekah dari Tuhan Yesus. Mungkin perkiraan mereka bahwa orang buta itu akan meminta beberapa koin uang dari Tuhan Yesus. Tentu apa yang mereka minta saat ini berbeda dari dugaan banyak orang. Berhadapan dengan Yesus membuat permintaan mereka kali ini berbeda. Mereka meminta sembuh agar status hidup mereka berubah. Tidak lagi sebagai seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan untuk meminta belas kasihan orang. Tetapi mereka sekarang diubahkan menjadi pengikut Tuhan. Mereka tidak ragu meminta hal yang besar kepada Tuhan Yesus saat itu, karena mereka sangat mengimani bahwa Yesus sanggup untuk mengabulkan, sanggup untuk mengerjakan apa yang mereka minta pada saat itu. Spontan setelah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan, mereka mengikut Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan, mereka menyerahkan hidupnya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan bagi banyak orang, supaya semakin banyak orang yang percaya dan melihat keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan
dan mujizat Tuhan yang nyata yang mereka rasakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari firman Tuhan kita saat ini akan diberikan peneguhan bagi kita. Bukan hanya kedua orang buta itu yang mengalami kuasa dan menerima belas kasihan Tuhan, tetapi juga saya, kamu, dan kita semua adalah orang-orang yang tidak hanya 1, 2, atau 5 kali mendapatkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Tetapi sepanjang umur kita sampai saat ini, kita telah banyak menerima belas kasihan Tuhan. Bagaimana sikap hidup orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan? Ikutilah Tuhan, jadilah saksinya, sehingga semakin banyak orang yang akan mengucapkan puji Tuhan, terima kasih Tuhan, melalui sikap dan perbuatan hidup kita. Belas kasihan yang dilakukan Tuhan juga memberikan teladan bagi kita untuk menjadi orang yang penuh belas kasihan kepada banyak orang. Termasuk ketika saat ini dunia dan bangsa kita dilanda pandemi COVID-19. Informasi dari WHO sama dengan informasi yang kita dengar dari pemerintah, bahwa saat ini kita harus siap untuk mau berdamai dan berdampingan dengan COVID-19. Istilah yang disebutkan adalah new normal. Keadaan normal dengan suasana yang baru. Tentu ini bukan sebuah kenyataan hidup yang mudah untuk kita jalani atau kita terima, atau secara umum masyarakat tentu akan sulit untuk menerima keadaan ini. Apa anjuran yang terbaik dan tentunya menyangkut kesehatan, keselamatan banyak orang, itulah yang harus kita lakukan. Sikap egois, sikap memikirkan kebutuhan diri sendiri atau tidak peduli dengan orang lain, harusnya itu bukan karakter yang kita miliki. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan saat ini, karakter Kristus yang penuh dengan belas kasihan, itulah yang kita miliki. New normal akan kita jalani dengan belas kasihan kepada sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, milikilah iman agar kita bisa merasakan mujizat Tuhan senantiasa. Milikilah ketekunan untuk selalu dekat kepada Tuhan meskipun banyak tantangan, pergumulan yang kita hadapi. Milikilah karakter Kristus, yaitu belas kasihan yang kita hidupi khususnya di masa pandemi ini, supaya kita bersama-sama melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Itulah yang kami imani sebagai kehadiran Tuhan di rumah kami masing-masing dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami melihat dan belajar dari firman Tuhan, kesembuhan yang Kau lakukan kepada 2 orang buta, meneguhkan kami agar kami tetap memiliki iman yang kuat di hadapan-Mu, sehingga kami akan mengalami mujizat dan keajaiban-keajaiban Tuhan.
Dan kami juga belajar dari karakter yang dimiliki oleh orang buta, yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, berseru, meskipun ada tantangan yang mereka hadapi, tetapi iman mereka jauh lebih besar. Tuhan, saat ini kami mengalami masa sulit karena pandemi COVID-19. Tentu COVID ini tidak lebih besar melampaui iman percaya kami kepadamu. Bapa di sorga, terima kasih. Inilah permohonan kami kepadamu. Saat ini kami sungguh-sungguh memohon mujizat dari Tuhan untuk memulihkan keadaan dunia ini dan bangsa kami dari bencana pandemi COVID-19. Mampukanlah kami ya Tuhan, supaya memiliki karakter Kristus, penuh dengan belas kasihan, untuk peka, peduli, melihat keadaan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini berbuah di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, dan kami menyerahkan hidup kami dalam 1 minggu ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, seisi rumah kami, dan semua aktivitas pekerjaan yang telah kami rencanakan dan yang belum kami rencanakan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi kami dan iman yang besar untuk menjalani kehidupan kami, agar kami tetap merasakan karunia dan rahmat Tuhan memenuhi hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Wende nomor 758 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan 2A dan 2B. Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepadanya, seperti kepada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, "Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami." Marilah mengucapkan syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon padanya. Syukur bagi Allah atas pengasihannya
dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu marilah mencari wajah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19, selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihannya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.